Apakah kamu merasa sudah tahu posisi apa yang disukai perempuan? Kenyataannya, sebagian besar pria keliru dalam hal ini. Saya mengatakan ini bukan untuk mengejutkan atau memprovokasi, melainkan untuk membuka percakapan yang jujur tentang apa yang benar-benar penting bagi kenikmatan perempuan. Saya telah berbicara dengan ratusan pria yang tulus, peduli, dan penuh kasih, yang benar-benar berusaha, namun tidak memahami mengapa pasangan mereka tampak menjauh atau tidak fokus saat momen intim. Dalam kebanyakan kasus, masalahnya bukan pada keinginan atau gairah. Masalahnya adalah fisiologi. Bagaimana tubuh perempuan bereaksi, apa yang dibutuhkan agar ia merasa nyaman, aman, dan sepenuhnya hidup di saat itu. Selamat datang di kanal Dunia Batin Perempuan. Hari ini kita akan membahas cara-cara berbasis ilmu pengetahuan untuk mencapai kenikmatan yang nyata dengan memahami tubuhnya, ritmenya, dan sinyal-sinyalnya. Lupakan mitos dan fantasi film. Ini tentang anatomi nyata, rasa hormat, dan koneksi emosional yang mendalam. Kesalahpahaman yang umum terjadi adalah banyak pria mengira mereka sudah tahu posisi apa yang disukai perempuan. Kenyataannya justru sebaliknya. Masalahnya jarang terletak pada kurangnya keinginan. Akar persoalannya ada pada bagaimana tubuh perempuan bekerja. Untuk rasa nyaman dan aman, diperlukan dua elemen kunci. Aliran darah yang stabil ke area panggul dan stimulasi eksternal yang konsisten di bagian depan selama gerakan internal. Kombinasi ini mengirimkan sinyal yang tepat ke otak. Tanpanya, bahkan ketertarikan dan keterikatan yang kuat dapat berubah menjadi gangguan dan ketidakhadiran secara emosional. Dua pilar utama kenikmatan perempuan. Sebagian besar perempuan mencapai puncak sensasi bukan hanya dari gerakan internal, tetapi dari stimulasi eksternal secara bersamaan, tempat sebagian besar ujung saraf berada. Ketika seorang pria hanya berfokus pada kedalaman atau kecepatan sambil mengabaikan kontak frontal, hasilnya bisa berlawanan dengan kenikmatan. Intensitas yang terlalu kuat namun tidak tepat arah dapat mengganggu persepsi. Peran ketenangan dan relaksasi sangatlah penting. Ketika seorang perempuan merasa tegang atau harus menyesuaikan posisi tubuhnya pada sudut yang tidak nyaman, otak menafsirkannya sebagai kontrol, bukan sebagai kenikmatan. Namun ketika ia merasa aman dan didukung melalui sentuhan lembut, sistem saraf parasimpatik akan aktif, sirkulasi darah membaik, dan sensasi muncul secara alami, bukan karena paksaan. 5 posisi yang mendukung kenikmatan sejati. Pertama, posisi menyamping, sering disebut sendok tenang, sederhana namun sangat efektif. Posisi ini mengurangi ketegangan otot, melindungi sendi, dan mempertahankan kontak frontal. Kuncinya adalah gerakan pendek yang ritmis dan kontak panggul yang konstan dengan bagian depan tubuh. Kedua, posisi duduk saling berhadapan, baik di tepi tempat tidur maupun di pangkuan pasangan. Posisi ini intim dan menenangkan. Kontak mata meningkatkan produksi oksitosin, pernapasan yang selaras mengurangi ketegangan, dan kontak tubuh ke tubuh memungkinkan pengaturan kedalaman dan ritme dengan mudah, sambil tetap menjaga tekanan frontal. Ketiga, posisi berbaring saling berhadapan. Posisi klasik yang memperkuat hubungan emosional dan fisik. Bantal kecil di bawah pinggul membantu menyesuaikan sudut dan meningkatkan kontak frontal. Tekanan lembut dan gerakan kecil menciptakan kenikmatan yang stabil dan berkelanjutan. Keempat, perempuan di atas. Dalam posisi ini, ia mengontrol sudut, kedalaman, dan ritme, sehingga meningkatkan kenyamanan dan mengurangi ketidaknyamanan. Gerakan melingkar atau mengayun yang lembut membantu mempertahankan kontak frontal dan aliran darah yang sehat. Kelima, dari belakang dengan penyesuaian. Melalui penempatan yang tepat dan pergeseran panggul yang kecil, sudut kontak internal berubah, memusatkan tekanan pada area frontal yang sensitif. Gerakan meluncur yang halus dan kontak yang konsisten memberikan sensasi kuat tanpa usaha berlebihan. Posisi yang perlu dipertimbangkan ulang. Aktivitas intim sambil berdiri, misalnya di kamar mandi, sering membatasi kontrol gerakan, menciptakan ketegangan, dan air dapat mengurangi pelumasan alami. Posisi akrobatik ekstrem menuntut fleksibilitas tinggi, meningkatkan ketegangan, dan sering menimbulkan ketidaknyamanan, terutama setelah usia 45 tahun.
3 aturan praktis untuk kenikmatan yang konsisten. Sinkronisasi pernapasan mengaktifkan respons relaksasi. Gerakan yang pendek dan stabil membantu menjaga kontak dan sirkulasi darah. Penggunaan bantal atau handuk membantu menyesuaikan sudut dan mengurangi ketegangan fisik. Perhatikan sinyal emosional. Pernapasan, perubahan tempo, atau jeda sering menunjukkan ketegangan atau reaksi tertentu. Ketenangan dan jeda lembut menciptakan rasa aman. Otot yang rileks menandakan kesiapan, sementara ketegangan berarti perlunya penyesuaian. Prinsip utamanya adalah ini. Keintiman sejati bukan tentang kedalaman ekstrim atau performa yang berlebihan. Ini tentang kontak langsung yang konsisten, perhatian pada tubuh pasangan, serta harmoni antara pernapasan dan gerakan. Jika penjelasan ini terasa relevan bagi Anda, berlanggananlah kanal Dunia Batin Perempuan untuk mendapatkan lebih banyak panduan praktis tentang psikologi, keintiman, dan saling memahami. Ingatlah, keintiman sejati dibangun atas perhatian, rasa hormat, dan pemahaman terhadap sinyal tubuh, bukan pada kecepatan atau kekuatan. Tetap hadir di saat ini. Bernapaslah bersama dan nikmati harmoni yang sesungguhnya.